adik-adik, apa kabar semuanya? Kabar Selamat baik, pagi. Selamat pagi. Loso semua juga sehat-sehat kan? Sehat. Amin. Nah adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Loso tahu semua pada lagi liburan kan? Tapi ingat, tetap jaga kesehatan. Biar kita tetap boleh semangat memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita terapkan di dalam kehidupan. Ayo sebentar lagi, Loso ajak kalian semua untuk berdiri, kita nyanyikan lagu sekolah minggu. Ayo yang semangat semua, kita puji Tuhan dengan lagu sekolah minggu ya. Loso juga semangat, ayo. Buat gerakannya, kita puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti awal cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah, kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Kita nyanyikan lagu ayat yang kedua. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, bersadari tentara Kristus. Belajarlah, kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Oke, kita tetap semangat, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita undang Lause Lipin yang membawa doa untuk kita. Silakan Lause. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa buat hari ini kita masih bisa boleh beribadah kembali untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Siapkan kami ya Bapa, hati kami, pikiran kami semuanya tertuju padamu. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, Lause mau kita semua happy-happy, senang-senang buat Tuhan. Ayo Amin. semua kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, kita berikan semangat yang terbaik Tuhan kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Happy Ye Ye Ye. Oke, semua kita bangkit berdiri, kita gerakan badan kita. Berikan semangat dan senyuman terbaik buat Tuhan ya, walaupun kita di rumah saja semuanya. Happy ye ye ye, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ye ye ye, happy ye ye ye. Aku senang jadi apa? anak Tuhan. Amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Kita ulangi ya. Happy ye ye ye, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terakhir. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Katakan siang jadi Siang kenangan. jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Amin. Senang Amin. semuanya adik-adik. Lause senang gak? Senang. Tetap semangat ya. Yeay. Adik-adik pastinya lebih semangat. Kita nyanyikan pujian yang kedua, masih tetap berdiri. Kita puji Tuhan. Jangan malas-malas ya. Kita semangat puji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Engkaulah sahabatku. Ya, kita angkat pujian ini, kita renungkan lagunya, kita terapkan di hati kita, biar Tuhan tetap menjaga kita. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu. Besarlah kasih-Mu, sahabat
tetap menjadi sahabat kita. Yesus sahabatku, Kau mati bagi kami Tuhan. mati bagiku. Besarlah kasih-Mu Tuhan. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti. Ku besar nanti. Sampai aku mati Tuhan. Aku Bukan akan tetap ikut Engkau Tuhan. ikut Engkau, Yesus sahabat. Katakan sekali lagi adik-adikku. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ikut Engkau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Halo, nah selamat pagi adik-adik semua, teman-teman. Apa kabarnya? Waduh, semoga tetap sehat dan baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelumnya kita siapkan hati kita berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang di pagi hari ini dengan rasa syukur, dengan ucapan terima kasih atas semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kesehatan, kekuatan, dan juga kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mensyukuri itu semua yang Tuhan. Karena kami tahu kami semua mendapatkannya hanya karena Engkau saja. Tuhan, hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh mengerti, boleh bertumbuh dan hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik semua. Kita hari ini mau merenungkan satu tema, yaitu selalu happy. Oke, selalu happy adik-adik semua. Nah, ayatnya adalah, contoh mau baca sama kalian semua ya. Yuk simak, kalau bisa juga di rumah, buka Alkitabnya atau Alkitab elektronik yang ada di handphone dibuka. Nanti kita bisa baca sama-sama. Oke, Filipi pasal 4 ayat 4. Ini gampang banget alamatnya. Filipi pasal 4 ayat 4. Oke. Demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, ku katakan bersukacitalah. Waduh, ya. Bersukacitalah senantiasa, adik-adik semua. Nah, hari ini ya, contoh sering lihat begitu di dalam keadaan kita keseharian, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sering banget melihat anak-anak itu merasa kesepian begitu. Contoh lihat di TikToknya, rasanya kayak hidupnya kesepian, rasanya hidupnya itu kayak rasa selalu kekurangan begitu, atau bahkan merasa bosan begitu. Ya, atau dia sudah banyak sekali kayak merasakan menyesal begitu. Kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu, kenapa harus ini, kenapa harus itu begitu. Begitu banyak contoh lihat akhir-akhir ini anak-anak hidup di masa-masa dalam keadaan yang seperti ini. Mereka merasa kesepian, mereka merasa bosan, mereka merasa begitu banyak penyesalan yang mereka pikirkan begitu di dalam kehidupan mereka. Nah, yang contoh herannya, padahal hidup mereka penuh dengan kecukupan. Hidup mereka penuh dengan kecukupan. Contoh kecukupan itu apa? Coba lihat. Ya, yang bikin histori-histori kekurangan, penyesalan begitu itu, coba lihat. Dia punya iPhone 11, tahu enggak? Dia punya iPhone 11.
Itu mahal loh, 13 juta. Itu 13 juta mahal iPhone 11. Tapi statusnya apa? Aku merasa sepi. Aku merasa sendiri. Kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus hidup di tengah-tengah keadaan seperti ini? Waduh. Contoh aneh sekali ya. Contoh aneh sekali melihat keadaan anak-anak di zaman sekarang. Di tengah-tengah kelimpahan, di tengah-tengah kecukupan yang mereka miliki, mereka bisa tidak merasakan yang namanya bahagia. Mereka tidak bisa merasakan yang namanya happy. Aneh kan? Nah, makanya kita perlu bertanya, adik-adik semua, kita perlu bertanya, happy itu dari mana sih asalnya? Happy itu dari mana sih asalnya? Kenapa ada orang yang sudah lengkap hidupnya tapi tetap aja murung, sedih, merasa kekurangan, merasa kesepian? Kenapa? Makanya kita perlu bertanya, happy itu dari mana asalnya? Coba lihat di dalam nats yang kita baca tadi. Filipi berapa? Filipi 4 ayat 4. Bunyinya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Adik-adik sekalian, coba lihat di sini. Dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ingat ini ya. Lihat ini adik-adik sekalian. Jadi yang namanya happy, yang namanya kebahagiaan, yang namanya sukacita itu ada di dalam Tuhan. Ingat ya, ini dia kuncinya. Ini dia kuncinya. Yang namanya happy, yang namanya sukacita, yang namanya bahagia itu adalah ketika di dalam Tuhan. Contoh ada contoh 2 orang di dalam Alkitab ya, yang dia tetap sukacita walau dalam keadaan yang tidak enak. Yang pertama, Daud. Tahu Daud ada dalam keadaan yang tidak enak seperti apa? Daud pernah di dalam gua yang gelap sekali. Dia hanya sendiri. Bukan hanya dia sendiri, tetapi dia juga sedang diburu untuk dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Justru di dalam keadaan itu hatinya tetap sukacita. Hatinya tetap bahagia. Dia merasakan, wah, Tuhan, aku masih hidup sampai sekarang. Kau luar biasa. Engkau menyelamatkan aku ya Tuhan dari perangkap yang busuk dan jerat penangkap burung. Wow, coba lihat. Coba lihat, ya kan? Di tengah gua yang gelap, bahkan di tengah diburu untuk dibunuh, dia tetap suka cita. Yang pertama, Daud. Yang kedua, maksud contoh Paulus. Lihat. Paulus, kenapa contoh bilang Paulus? Karena apa? Karena Paulus pernah dipenjara. Ya. Paulus pernah ditangkap, kemudian dia dimasukkan ke penjara. Yang pada saat itu penjara bukan kayak penjara sekarang. Penjara di sana penuh dengan ikatan kaki, tidak bisa bebas, kadang makan susah, kadang gelap dan lain sebagainya. Itu penjara zaman dahulu, bahkan bisa disiksa. Tapi teman-teman tahu, justru dalam keadaan seperti itu Paulus bersukacita. Melalui apa kita tahu? Melalui ayat yang kita baca ini tadi. Lihat. Di tengah kondisi seperti itu, dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah, happy itu bukan karena keadaan. Happy itu bukan karena kamu punya iPhone 12 atau bahkan nanti entar lagi iPhone 13.
Happy itu bukan karena orang tua kamu bisa kasih semuanya sama kamu. Enggak, bukan itu yang namanya kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu adalah ketika kamu ada di dalam Tuhan. Bahagia itu ketika kamu ada di dalam Tuhan. Teman-teman sekalian, ya, makanya contoh rindu adik-adik semua yang ada di sini, anak-anak sekolah minggu, ya, tetap ikuti yang namanya sekolah minggu. Walaupun dalam keadaan online seperti ini, tetap ikuti. Karena keadaan kita kan banyak yang negatif-negatif nih. Banyak yang nggak beres begitu. Tapi ketika masuk sekolah minggu, dengar cerita, nah dipulihkan kembali. Atau di dalam keseharian kalian. Kalau kalian merasa kesepian, kalau kalian merasa bosan, kalau kalian merasa jenuh, kenapa nggak bernyanyi lagu-lagu sekolah minggu? Ya kan, lagu-lagu sekolah minggu. Jangan hanya nyanyi lagu-lagu galau dong, jangan. Makin galau jadinya, makin sedih kalau malah nyanyi lagi kesepian, lagi sendiri, lagi banyak masalah, banyak yang dikeluhkan, malah dengar lagu galau. Mengapa terjadi kepada diriku? Aku tak percaya kau telah tiada. Wah, kalau dengar lagu itu makin mewek, nangis. Tapi coba dalam keadaan sedih, dalam keadaan sendiri, sepi, bosan, kalian nyanyi lagu sekolah minggu, wih, pasti akan terasa suka cita. Misalnya apa coba? Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wih, pasti setelah kalian nyanyi lagu sekolah minggu, akan happy lagi, mulai ada senyum, mulai bisa mengingat firman Tuhan, mulai bisa bersyukur dengan keadaan. Makanya contoh rindu, kita semua di sini selalu happy, ya. Happy bukan karena apa yang kita inginkan itu ada, enggak. Tapi kita happy karena kita ada di dalam Tuhan. Oke? Yuk, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, bersyukur hari ini kami bisa diingatkan kembali untuk tetap happy ya Tuhan. Di tengah segala kekurangan kami, kelemahan kami, mungkin kami tidak bisa seperti si ini, tidak bisa seperti si itu, kami tidak punya ini, kami tidak punya itu, atau bahkan kami sudah punya semuanya, tapi kami merasa kesepian. Bapa di dalam surga, hari ini firman-Mu mengingatkan bahwa kebahagiaan, bahwa happy itu adalah karena kami ada di dalam Engkau. Tolong Tuhan, biarlah anak-anak-Mu boleh tetap setia di dalam Engkau. Dan kami akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan atau happy itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Dadah. Kita angkat pujian yang ketiga ya. Masih tetap semangat kan Lause? Semangat. Jangan lesu-lesu, jangan ngantuk-ngantuk ya. Coba lebih semangat buat Tuhan. Kita puji Tuhan kembali ya. Karena Roh Allah ada di dalamku. Lause mau semuanya menari. Goyang sana, goyang sini, kita menari puji Tuhan. Oke? Oke. Oke, kita puji Tuhan ya. Karena Roh Allah ada di dalamku. Goyang ya badannya ya, kanan kiri. Bukan
puji Tuhan, kita boleh memuji Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita doa Bapa kami bersama-sama. Kalau mau semua tetap sopan kepada Tuhan, kita bacakan doa Bapa kami kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan, kita tetap dalam keadaan sehat ya semua adik-adik. Oke, bye-bye. Bye-bye.